Halo semua, perkenalkan nama saya Yulina Helen Rosita, Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan dalam berorganisasi. Yuk, apa saja yang harus diperhatikan dan bagaimana kepemimpinan yang baik dalam berorganisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah, yang kedua memberikan semangat dan motivasi, yang ketiga memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, niscaya organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misinya. Oleh sebab itu, diperlukan figur seorang pemimpin untuk dapat mengelola dan mengatur organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Posisi kepemimpinan ditetapkan dalam pengaturan kerja untuk membantu organisasi subunit untuk mencapai tujuan keberadaannya dalam sistem yang lebih besar. Tujuan organisasi dioperasionalkan sebagai arah untuk kegiatan kolektif. Dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai pemimpin, maka seorang pemimpin biasanya menerapkan gaya atau pendekatan dalam menjalankan organisasi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin dapat menerapkan pendekatan atau gaya apapun yang menjadi ciri khas dari pemimpin tersebut. Nah, di sini ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama itu ada tipe karismatik. Pemimpin ini adalah kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa yang akan dituruti oleh bawahannya, mempunyai kekuatan gaib, super, dan berani. Yang kedua, tipe paternalistik dan materialistik. Bersikap melindungi pengikut sebagai seorang bapak yang penuh dengan kasih sayang, memberikan karyawan untuk berinisiatif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, tipe militeristik, bersifat komando dengan menggunakan sistem perintah dari atasan kepada bawahannya secara otoriter, menghendaki supaya bawahannya selalu taat secara formalitas. Dan yang keempat, tipe autokratik, didasarkan pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipenuhi. Dan setiap perintah ditentukan dengan tanpa konsultasi. Kekuasaan menjadi sangat bersifat absolut. Yang kelima ada tipe laissez-faire, memberikan pengikut bersikap semaunya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Jabatan pemimpin ini dapat didapat dengan cara yang tidak baik seperti sistem nepotisme. Yang keenam, tipe populistik, dapat bersifat dan menjadi pemimpin rakyat. Dia berpatokan pada nilai masyarakat tradisional. Yang ketujuh, tipe administratif, pemimpin yang dapat melaksanakan tugas-tugas administratif dengan efektif. Melalui tipe ini diharapkan muncul suatu perkembangan teknis, manajemen modern, dan perkembangan sosial. Yang kedelapan, tipe demokratik, pemimpin ini selalu berpusat pada rakyat dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Kekuasaan organisasi terletak pada peran aktif dari setiap bawahan. Peran kepemimpinan sangat berhubungan dengan adanya perubahan. Pemimpin menentukan tujuan perubahan melalui pengembangan suatu visi di masa yang akan datang. Selanjutnya, para pemimpin juga menyatukan orang-orang dengan mengkomunikasikan visi tersebut serta menginspirasi guna mengatasi berbagai rintangan. Kepemimpinan menjadi faktor penentu bagi keberhasilan organisasi dan menganggap kepemimpinan adalah bahan baku utama bagi efektivitas dalam organisasi. Nah, pandangan ini tidak hanya berlaku pada organisasi bisnis, kepemimpinan juga memainkan peran sentral dalam politik, olahraga, kesenian, dan banyak aktivitas manusia lainnya. Pada umumnya, kepemimpinan dipandang sebagai suatu kegiatan yang berkelanjutan, ditujukan untuk menimbulkan pengaruh pada perilaku orang lain dan pada akhirnya ditujukan pada upaya untuk tujuan organisasi itu sendiri. Nah, selain itu, penekanan pada peran serta dari pengaruh mengimplikasikan bahwa kepemimpinan dapat dipandang sebagai jalan dua arah. Walaupun pemimpin nyatanya benar-benar mempengaruhi bawahan dengan berbagai cara, para pemimpin juga dipengaruhi oleh bawahan mereka. Dalam kenyataannya dapat dikemukakan bahwa kepemimpinan ada hanya dalam
dalam hubungan dengan pengikut. Jadi, seseorang tak dapat memimpin tanpa pengikut. Nah, beberapa pendapat mengenai kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan merupakan titik pusat dari perubahan. Yang kedua, kepemimpinan ialah suatu kepribadian yang memiliki dampak. Yang ketiga, kepemimpinan ialah seni untuk menjadikan kesesuaian dan kesepakatan. Yang keempat, kepemimpinan ialah pelaksanaan pengaruh. Yang kelima, kepemimpinan ialah tindakan atau perilaku. Yang keenam, kepemimpinan ialah bentuk ajakan. Yang ketujuh, kepemimpinan ialah kaitan kekuatan. Yang kedelapan, kepemimpinan ialah sarana pencapaian tujuan. Yang kesembilan, kepemimpinan ialah suatu hasil dari hubungan. Dan yang terakhir, yaitu kepemimpinan merupakan peran yang dipilahkan. Kepemimpinan pada organisasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam kehidupan supaya kehidupan menjadi teratur dan keadilan bisa diterapkan. Seorang pemimpin memiliki tugas yaitu memberikan pemahaman dan menangani kondisi pengikut dari pemimpin dan memotivasi mereka untuk bekerja dengan lebih keras lagi. Nah, kepemimpinan pada organisasi sangatlah penting dikarenakan dalam keterampilan kepemimpinan yang baik dan efektif ditujukan untuk membangun, mendorong, dan mengenalkan budaya pada perusahaan yang kuat sehingga dapat memperoleh kesuksesan. Nah, kepemimpinan yang efektif membutuhkan produktivitas, kepuasan kerja, kerjasama kelompok, semangat dari organisasi itu sendiri, dan koordinasi yang baik demi memperoleh tujuan organisasi. Mengembangkan keyakinan pada kepemimpinan merupakan tugas dan tanggung jawab pemimpin. Dalam kepemimpinan tersebut terdapat komponen yang mendukung diantaranya. Yang pertama, adanya pemimpin, kemampuan pemimpin untuk mendorong mencapai tujuan organisasi, pengikut yaitu orang di bawah otoritas pemimpin, terdapat arah yang ingin diperoleh, dan yang terakhir terdapat organisasi tempat di mana kepemimpinan tersebut berada. Nah, kesimpulannya yaitu suatu organisasi pastilah memiliki seorang pemimpin. Tanpa ada seorang pemimpin dalam organisasi tidak akan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, sebab tidak ada yang memimpin dan mengarahkan organisasi tersebut. Pemimpin merupakan seorang yang positif dan penuh percaya diri dan memiliki visi, misi, dan nilai etika yang tinggi dengan kemampuan menyampaikan gagasan dan mampu dalam rangka mendorong dan berhubungan baik dengan orang lain, sehingga keahlian seseorang sangat diperlukan dalam memimpin suatu organisasi. Namun, apabila keahlian seseorang tidak dapat memenuhi kategori untuk menjadi pemimpin, maka orang tersebut harus dapat mengembangkan dirinya agar mampu berlatih dan belajar untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Kepemimpinan ialah menjadi suatu kepribadian yang memiliki pengaruh, dan kepemimpinan adalah seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi itu sendiri.